Nama saya Gina Aurel Fati, kelas 10 DPIP 1. Saya akan membawakan cerita berjudul Ande-Ande Lumut. Pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan yang kerajaan tersebut rakyatnya sangat damai, yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Di dalam kerajaan tersebut hiduplah seorang pangeran yang sangat tampan. Seorang putra mahkota akan meneruskan tahta kerajaannya di masa yang akan datang. Namun ternyata diam-diam sang pangeran ingin mencari dambaannya. Dia ingin mengembara untuk mencari diri Sekataji yang telah lama menghilang. Pada suatu hari, sang pangeran pergi menuju ayah dan ibunya untuk meminta izin pergi mengembara. Siapa? Hamba, Bunda. Oh, masuk, Ger. Ada apa, Ger? Ampun, Bunda. Maksud kedatangan hamba ingin menyampaikan beberapa hal yang selalu mengganjal di hati hamba. Apa gerangan yang membuatmu resah, Ger? Hamba ingin jalan-jalan keluar istana. Apa Angger tidak salah? Hamba ingin mencari Dewi Sekataji untuk menjadi pendamping hidup hamba pada saat hamba diangkat menjadi seorang raja. Baiklah, jika itu kemauanmu. Terima kasih, Ayahanda. Angger, sebenarnya Ibunda tidak rela kamu pergi. Namun, Ibunda juga tidak bisa melarangmu untuk pergi mengembara. Jika kau setelah selesai dengan usahamu itu, Bunda harap kamu segera kembali ke istana. Baik, Bunda. Lalu pergilah sang pangeran dengan beberapa prajurit dan sampainya di perbatasan. Pangeran melanjutkan perjalanannya dengan satu orang prajurit bernama Ringgi. Sesampainya di hutan, Ging, apa kamu tahu di mana daerah ini? Ampun, Pangeran, hamba tidak tahu. Kalau begitu, kita harus bertanya pada seseorang. Bagaimana kalau orang tersebut? Mana Pangeran? Mbok, bolehkah saya bertanya? Ya Allah, Le, kaget aku. Takon apa, Le? Saya mau tanya, Mbok, ini daerah mana? Lah iki jenenge Desa Manguntul. Ono apa to, Le? Saya ada seorang pengembara, Mbok. Ini teman saya. Kita berdua tersesat dan bingung harus kemana. Oh alah, kalau begitu kamu ke rumahku aja. Di rumahku hanya aku sendiri yang tinggal. Ayo, budal. Apakah tidak merepotkan, Mbok? Halah, repotnya apa? Ayo. Akhirnya si pangeran tinggal bersama Mbok Rondo. Lama-kelamaan, Mbok Rondo mengangkat sang pangeran menjadi seorang anak angkatnya yang dinamanya Ande-Ande Lumut. Ya, begitulah kisah saat pangeran mencari Dewi Sekataji. Setelah itu apa tadi? Wala. Setelah itu, aku lali malam jogging. Suatu hari pangeran usul pada Mbok Rondo bahwa dia ingin mencari seorang pengganti hidup.
Borondo pun tahu bahwa ternyata Andi Lumut bukan pemuda sembarangan. Maka dibuatlah semacam sayembara untuk mencari pasangan untuk Andi Lumut yang beritanya tersebar hingga ke pelosok. Di rumah Parang Kenting, sampailah berita sayembara tersebut pada Nyai Runting. Nyai Runting adalah janda kaya di daerah Galuh di dekat desa Manguntur. Dia memiliki 3 orang anak. Yang pertama bernama Kenting Merah, yang kedua bernama Kenting Hijau, dan seorang anak tiri bernama Kenting Kuning. Namun Kenting Kuning tak seberuntung saudari-saudarinya. Dia diperlakukan selayaknya seorang pembantu. Hei kamu bodoh, cuci baju kok kasih apa gini? Sudah cuci kok Mbak Yu. Dasar bodoh. Ampun Mbak Yu. Kalian apa-apaan sih? Sudah, Kenting Kuning, sana lanjutkan kerjaanmu. Ibu, Merah sebel deh. Masa baju merah masih apa gini? Aduh sayang, ya udah nanti biar ibu marahin dia. Oh ya, kemana adikmu Kenting Hijau? Memang ada apa sih bu kok cari dia? Tunggu ibu di ruang tamu. Ibu memiliki berita penting. Tidak berapa lama kemudian, para Kenting sudah berkumpul di serambi rumah. Tampaknya Kenting Merah dan Kenting Hijau bercakap-cakap dan tertawa bersama sambil menunggu kedatangan ibunya. Aku cantik kan Yunda? Lihat nih baju baruku. Hello, yang paling cantik sini akulah, merah gitu loh. Narsis. Waduh, anak ibu sudah pada kumpul ternyata. Aku cantik kan? Iya, kalian semua anak ibu memang cantik. Oh iya, di desa seberang, desa Manguntur, ada sebuah sayembara. Yang nantinya, jika kalian ikut sayembara tersebut, kalian bisa seorang pemuda tampan mencari seorang gadis sebagai istrinya. Ya, Andi Lumut itu namanya. Namanya aja aneh, bagaimana orangnya? Sudah, dia itu pemuda bukan sembarang pemuda. Jadian dong. Maaf, lupa. Jadi-jadian dong. Stop, sudah. Ibu ingin kalian mengikuti sayembara tersebut. Dan jangan sampai Kenting tahu bahwa kalian berdua mengikuti sayembara tersebut. Baik, Ibu. Diam-diam di balik tembok, Kenting Kuning mendengar pembicaraan mereka bertiga. Dia pun berniat untuk ikut sayembara tersebut. Tibalah saat pada yang direncanakan. Para Kenting bersiap dan berpakaian rapi. Pagi-pagi sekali mereka berangkat menuju desa Manguntur dengan mengendarai kereta kuda. Setelah berapa waktu di kereta kuda, tibalah dia di tepi sungai Brantas. Airnya sangat meluap, sampai-sampai jembatannya yang menghubungkan antara desa Galuh dan desa Manguntur terputus. Waduh, gimana caranya ini? Iya Yunda, gimana dong? Tahu begini aku harus pergi. Siapa kamu? Saya penguasa dari sini anak manis. Saya bernama Yuyu Kangkang. Aku bisa menolongmu menyeberangi sungai, tapi ada satu syarat. Apa itu syaratnya? Bagaimana kalau kalian menciumku? Oke banget. Ya udah aku mau. Aku pergi. Tunggu. Mungkin kami akan mengikuti syaratmu, tapi asalkan kau bisa menyeberangkan kami. Oke, itu perkara mudah. Begitulah cara Kenting Merah dan Kenting Hijau menyeberangi sungai Brantas. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk pergi ke rumah Borondo. Di lain sisi, si Kenting Kuning bingung bagaimana ia ke sana dan memakai baju apa.
Dia pergi ke dapur sambil menangis. Lalu ada sebuah bisikan yang menyuruh Kelenting Kuning untuk pergi ke sayembara tersebut. Anakku, pergilah kau menuju sayembara tersebut. Gunakan baju di meja itu dan bawalah tongkat itu. Jika ada yang mengganggumu, pukul dia dengan tongkat itu, maka dia akan mati. Siapa kamu? Baiklah. Lalu berangkatlah Kelenting Kuning memakai pakaian tersebut dan membawa sebuah tongkat. Di tepi sungai Berantas, dia juga bingung bagaimana dia akan menyeberang, sedangkan jembatannya terputus. Lalu datanglah si Yu Kangkang. Aduh, bau apa ini? Kamu ya bau? Maaf paman, bolehkah aku minta tolong untuk menyeberangkanku di tepi sungai? Sana pergi. Udah bau lagi, jelek. Minta tolong lagi. Paman, tolong aku. Enggak. Pergi sana, pergi. Lalu si Yu Kangkang mencoba untuk melukai Kelenting Kuning. Kelenting Kuning pun mengangkat tongkatnya dan memukulkan ke Yu Kangkang. Anehnya, sungai Berantas airnya mulai surut dan Yu Kangkang mati. Begitulah cara Kelenting Kuning menyeberangi sungai tersebut. Setelah itu, tibalah para kelenting di rumah Mbok Rondo. Mereka masuk secara bergantian, mulai dari merah, hijau. Merah masuk dengan disambut oleh Mbok Rondo yang sangat baik. Permisi, Mbok. Oh, iya, Dok, masuk. Saya kedatangan saya di sini untuk mengikuti sayembara. Oh iya, bentar ya. Saya tak takut anakku. Iya, Mbok. Putraku si ande lumut temurun putri gak unggai putrine kang ayu rupane Kelenting ngapain iku kang dadi asmani. Doh ibu kula mboten purun, doh ibu kula mboten medun, najan ayu sisane si Yu Kangkang. Loh, piye tole kok ditolaki? Wis akeh lho sing mok tolak. Ampun, Mbok. Kula mboten purun. Tiyangipun sisane manyu Yu Kangkang. Lalu bergantianlah dengan si Kelenting Hijau. Si hijau pun ikut dengan sayembara tersebut. Masuk, Mbak, masuk. Nggih, Mbak. Namamu siapa? Namikula Kelenting Hijau. Oh alah, sik. Coba saya tanyakan pada anakku Andani Lumut, apakah dia mau menerimamu atau tidak? Karena sudah banyak gadis-gadis yang datang ditolak olehnya. Anakku si ande lumut temurun putri ngai putri nengge kang ayu rupane Kelenting ijo iku kang dadi
asmani. Duh ibu kula mboten purun, duh ibu kula mboten medun, nadyan ayu sisane siyu kangkang. Ya ampun le, kok mau tolak eneh to? Sakjane pilihanmu sing kaya piye? Ampun, Mbok. Lalu tibalah si kelinting kuning yang membuat ramai satu rumah di dalamnya karena bau kelinting kuning yang sangat menyengat. Kula nuwun, Mbok. Oh, nggih, Nduk. Saya mau ikut sayembara, apakah boleh? Oh, ya, ayo metu. Coba saya tanyakan pada anakku si Andani Lumut ya, Nduk. Mungkin kamu diterima karena yang lain juga ditolak mentah-mentah oleh Andani Lumut. Baik, Mbok. Mungkin itulah yang harus saya dengar. Atau ditolak ataukah diterima, saya akan menerimanya. Karena saya yakin perjuangan saya ini tidak sia-sia. Bentar. Coba saya tanyakan. Andani Lumut. Nggih, Mbok. Putraku si Andi Lumut, temurunono putri gaunggai, putri nengge kang rupane, kelinting kuning iku kang dadi asmani. Duh ibu kula inggih purun, duh ibu kula purun medun, nadyan ala menika kang kula suwun. Loh, apa gak salah tawakmu ki? Boten, Mbok. Sebenarnya saya adalah seorang pangeran dan kelinting kuning adalah Dewi Sekataji yang selama ini saya cari. Lalu tiba-tiba berubahlah si kelinting kuning jelek dan bau menjadi seorang putri yang sangat cantik dan wangi. Putri, apakah kau ingin kembali ke istana bersamaku? Ya, pangeran, aku akan kembali istana bersamamu. Terima kasih, Mbok Rondo. Pangeran telah membantuku dan merawatku seperti anak sendiri. Iya, Le, gak apa-apa. Sekarang kamu udah bahagia dengan kelinting kuning. Kamu bisa pergi kembali ke istana. Mbok, saya akan kembali bersama Mbok Rondo juga. Bersama calon istri saya. Apakah gak merepotkan, Le? Boten, Mbok. Lalu si Dewi Sekataji dengan pangeran pun menikah. Pangeran menjadi seorang maharaja dan Dewi Sekataji menjadi orang ratu. Mereka pun tinggal di istana, tak lupa dengan Mbok Rondo. Mereka berdua hidup dengan aman, damai, dan sejahtera selamanya. Begitulah cerita tersebut. Jadi, pesan moral dari cerita ini, kita harus banyak bersabar, karena bersabar akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Itulah cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.